Antarkan sebotol anggur ini ke ruang privat 999. Tamu di ruangan ini punya latar belakang kuat. Jangan sakiti perasaannya. Halo. Aduh. Lepaskan saya. Saya Cantar mengantar anggur. Saya bukan orang yang Anda kira. Saya dikunci obat. Tolong saya akan bertanggung jawab. Antarkan sebotol anggur ini ke ruang privat 999. Tamu di ruangan itu punya latar belakang kuat. Jangan sakiti perasaannya. Jika tidak, kau bahkan tak akan sadar. APA yang menimpamu. Mengerti? Saya berhenti. Hey, Kevin. Cewek ini target menarik ya? Masih mahasiswa, kerja paruh waktu di sini, langka ditemukan. Saya hamil, tak bisa melayani kebutuhanmu. Haruskah kucarikan pengganti? Omong kosong. Dia bahkan tak kesini. APA. Lalu siapa yang dia tiduri? Chuan Chen. Wanita itu memakai cincin saya. Caridia. Saya ingin menikahinya. Baik-baik. Serena Sao tidur dengan CEO perusahaan Chen. Victor Chen. Istri CEO perusahaan Chen. Posisi itu sekarang milikku. Ibu, hati-hati. Begitu sampai di kediaman Chen, bersikaplah sopan dan tahu diri. Ingat selalu, kamu hanya teman belajar Henry, mengerti? Ya, aku tahu. Pekerjaan ini, bayarannya $5.000 per bulan. Leo akan bersikap baik dan bekerja keras untuk mengobati mata ibu. Kudengar. Nyonya Chen sering sakit kepala kronis. Kantong aroma ini bisa meredakan sakit kepala. Begitu sampai sana, berikan ini sebagai hadiah selamat datang. Ibu, jangan khawatir. Pasti akan kuserahkan pada nenek. Ibu, Leo berangkat dulu. Kalau ibu di rumah sendirian, jaga diri baik-baik ya. Ini makanan babi. Rasanya menjijikkan. Aku mau es krim. Henry, Nyonya Chen bilang, saat makan, kamu tidak mau makan es krim. Diam, apapun yang Henry minta, cepat ambilkan. Kalau saja supmu tidak terlalu panas, sampai membakar anakku, mana mungkin dia minta es krim? Pergi sana. Ambil yang impor kualitas terbaik. Cukup. Henry yang jelas-jelas menumpahkan mangkok sop. Tapi malah menyalakan pelayan. Begini cara mendidik anakmu? Victor. Henry, minta maaf. Henry, begini caramu memperlakukan para pelayan? Melody, kamu terlalu memanjakannya. Nek, apa Nek sudah tidak sayang Henry? Henry kan cucu, satu-satunya. Baiklah. Jangan jelang lagi ya. Cepat, antar ganti baju. Teman belajar, sebentar lagi datang. Dasar.
Ah, t'accusons Kawanita. Yang menyelamat kuku dulu bisa sebego ini. Ternyata selama 5 tahun tidak menikahinya adalah keputusan tepat. Henry dan dia mirip banget sifatnya. Andai saja bukan karena hasil tes DNA yang membuktikan darah keluarga Chen. Wajah, mana mungkin aku percaya. Dia QQQ. Naonya Chen, Tuan Chen, teman belajar sudah datang. Astaga, anak ini kok mirip sekali dengan Victor waktu kecil? Anak ini, kenapa dia mirip sekali dengan Victor waktu masih kecil? Halo, Nenek. Hello, Tuan Chen. Aku teman belajar Henry. Namaku Leo Sao. Usiaku 5 tahun. Halo, Leo. Aneh. Pertama kali lihat anak ini. Tapi kenapa aku merasa ada keakraban? Ibu. Leo. Henry. Dia pemarah. Dia tidak bisa diam, dan tidak tahu sopan santun. Kuminta kau jadi teman belajarnya, karena ku ingin kau belajar bersamanya dengan baik, dan tenangkan dia. Saya mengerti, Nenek. Di sekolah, guru-guruku memuji karakter dan prestasi. Di rumah, aku bisa duduk dan membaca buku seharian. Anak yang baik. Henry. Ibu, untuk menjadikanmu Pueris sa keluarga Chen. Aku melewat banyak usaha. Aku mengubah laporan, tes kebapakanmu. Semua aset keluarga Chen milik tak ada yang bisa merebutnya. Mengerti? Astaga, andai dia cucu. Alangkah kebahagiaannya. Nyonya Chen. Victor. Ya. Jadi ini teman belajar yang kau carry untuk Henry. Ayo. Segera belajar dengan Henry. Belajar. Leo. Silakan. Baik. Nenek. Masih ada urusan di perusahaan. Aku kembali dulu. Baik, Victor, kubantar sampai pintu. T'accuse. Nenek menyuruhku belajar bersamamu. Aku tak mau belajar, hanya ingin main dengan mainanku. Kalau tidak belajar, Nenek akan tahu. Dan memarahimu. Kau hanya pelayan. Pergi dari sini. Kalau dia lihatku belajar, mungkin dia akan ikut belajar. Ini, ibu menyuruhku memberi hadiah selamat datang untuk Nenek Chen. Berani-beraninya melaporkanku ke Nenek. You pukul kau. Aku pukul kau. Aku tidak melaporkanmu ke Nenek. Aku cuma mau memberikan liantin ini ke Nenek. Kau tak layak kasih apa pun ke Nenek. Tidak, beraninya kau jaga ini? Aku injak kau. Injak kau. Injak kau. Injak kau. Injak kau. Injak kau. Ada apa ini? Ini. Nenek, dia yang salah. Dia tidak belajar dengan benar. Dan dia mendorongku. Nenek, cepat usir dia. Leo. Nenek menanyaimu. Apa kau menyerang Henry? Nenek, aku tidak sengaja. Leo. Kau sudah sangat mengecewakan Nenek. Nenek mengira kau anak yang baik. Makanya Nenek percaya menemaninya belajar. Tapi yang terjadi, baru hari pertama, sudah bikin masalah, dan memukul orang. Lihat ruangan ini, berantakan sekali. Ya ampun. Maafkan aku, Nenek. Sudahlah. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi temani dia belajar. Pergi saja kau. Ini salahku karena nakal. Aku bikin Nenek marah. Sebelum pergi, aku harus berikan liontin ini ke Nenek. Nenek, ini liontin yang ibu suruh aku berikan. Ini bisa menyembuhkan sakit kepala kronis Nenek. Ini bisa menyembuhkan sakit kepala lamamu. Nenek, cepat, usir dia. Baik. Nenek, tolong terima ini. Aku berjanji ke ibu, akan memberikannya padamu. Kamu. Leo. Tanggamu. Apa yang terjadi? Henry, kau menginjak ini? Ibu Chen, Henry cucumu sendiri, mana bisa kau memihak orang lain darinya? Dia pasti terjatuh sendiri. Lukanya di punggung tangan. Kalau jatuh sendiri, pastinya ada di telapak tangan. Maksudmu, dia sengaja menginjak dirinya?
Leo. Katakan pada nenek. Sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini? Kusuruh dia belajar. Tapi dia menolak. Aku ingat, ibu menyuruhku memberikan liontin ini. Dia kira aku akan melaporkannya, lalu mendorongku. Dia juga mau menginjak dan merusaknya. Kelendangi ini, sampai tak sengaja mendorongnya. Jadi begini ceritanya. Leo. Nenek salah paham. Maafkan nenek. Nenek tak hargai niat baikmu. Nenek antar ke rumah sakit. Cepat. Nenek, tidak. Kau nenekku, aku tak akan izinkan. Nenek bawa dia. Lepaskan Henry. Nenek tidak adil. Lepas. Leo. Leo, bertahan sebentar lagi. Pelangkan. Leo. Leo, apa kabarmu? Jangan nakuti ibu. Serena Shaw. Itu dia. Kalau begitu Leo Shaw adalah anak Victor Chen. Anda ini. Ibu Leo. Ya. Saya sungguh menyesal. Leo terluka saat mencoba menyelamatkan saya. Jangan khawatir. Saya akan tanggung semua tanggung jawab. Saya akan datangkan dokter terbaik untuk menyelamatkan Leo. Baik, terima kasih, Nyonya Chen. Dokter sudah datang. Pasien kehilangan banyak darah. Kami butuh transfusi darah sekarang. Tapi rumah sakit kami tidak punya. Darah Rh negatif. Tidak? Lalu harus bagaimana? Darah Rh negatif. ITU golongan darah anak saya. Saya akan hubungi dia sekarang untuk datang menyelamatkan Leo. Baik, terima kasih, Nyonya Chen. Ini kewajiban saya. Cepat bangun. Lebih baik Leo Shaw meninggal. Maka tidak ada yang bersaing dengan Henry untuk warisan. Ibu, Victor sedang tanda tangan kontrak senilai ratusan juta dolar hari ini. Ibu memanggilnya. Untuk urusan Kessel bag ini? Tidak perlu kan? Urusan kecil? Ini masalah hidup dan mati. Masalah besar. Kembalikan ponsel saya. Saya akan telepon Victor sekarang untuk selamatkan Leo. Ibu sedang bodoh. Dia orang luar. Dia orang berstatus tinggi. Ibu biarkan dia memengaruhi perkembangan perusahaan Chen. Ini tidak sepadan. Melody Lin, apa kamu tidak paham omongan saya? Kembalikan teleponnya. Nenek, jangan telepon ayah. Jangan ganggu pekerjaan ayah. Lepaskan saya. Lepaskan. Hey, Henry. Sudah dapat ponselnya? Bagaimana saya punya cucu seperti kamu? Victor. Leo terluka menyelamatkan saya. Dia terluka. Golongan darahnya sama denganmu. Cepat datang untuk donor darah untuknya. Baik. Ibu, saya sudah datang. Cepat, segera masuk dan donor darah untuk Leo. Mengapa dia terlihat sangat familiar? Victor, cepat. Cepat donorkan darah untuk Leo. Baik. Nenek mendorongku. Nenek sudah tidak sayang lagi padaku. Mendorong neneknya sendiri. Bagaimana keluarga Chen bisa memiliki anak seperti ini? Memelukan sekali. Ibu. Leo, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak apa-apa? Kenapa tiba-tiba kamu terluka? Apa kamu diperlakukan buruk di rumah Chen? Leo tidak diperlakukan buruk. Leo sedang baik-baik saja di rumah Chen. Leo kecilku sudah besar. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Leo. Seharusnya aku yang minta maaf. Maafkan nenek, Leo. Bisakah kamu memaafkan nenek? Nenek Chen, tidak perlu minta maaf. Aku menyayangi nenek Chen. Ibu Leo. Kamu benar-benar membesarkan Leo dengan baik. Leo anak yang baik. Di mana ayah Leo? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?
Sudah 5 tahun berlalu, aku hampir tidak ingat. Wajah pria itu lagi. Sebenarnya, aku bahkan tak tahu siapa ayah Leo adalah. Kehamilan yang tak terduga. Leo, mungkin dia kukuku? Pergi. Ambil darah Victor dan darah Leo untuk tes DNA. Aku kira Leo adalah cucuku. Cepat. Fake, Nyonya-chan. Ayo, nenek akan membantumu. Ibu Leo. Leo terluka saat menyelamatkan. Pulanglah dan berkemaslah. Selesaikan prosedur di sini. Aku akan menjemput kalian ke kediaman Chen. Kalian bisa beristirahat di sana. Tak perlu, Nyonya-chan. Aku dan Leo bisa istirahat di rumah saja. Aku bersikeras. Masalah ini terjadi karena kesalahan. Aku harus bertanggung jawab. Sedangkan aku, pada Leo, aku merasa dekat dengannya. Aku hanya ingin menemuinya setiap hari. Ibu Leo, setujui permintaanku. Bu. Baik. Leo, bantu ibu pulang. Ayo pergi. Ayo, Leo. Santai saja. Perempuan tua itu mau membawa mereka ke kediaman Chen. Jika ini berlanjut, dia akan tahu Serena Shao menyelamatkan Victor Chen. Dan Leo Shao adalah anak Victor Chen. Aku harus bertindak dulu. Mereka harus disingkirkan. Dengan begitu, harta dan status kami aman. Bu, sudah kukatakan, menolong si miskin ini percuma. Lihat Leo Shao, diam-diam mencuri. Giwangmu bernilai puluhan juta dolar. Dia pencurinya, mustahil. Leo anak yang berhati baik dan jujur. Dia takkan melakukan pencurian. Bu, rekaman CCTV ada di sini. Apalagi yang meragukan? Ibu terlalu baik, hingga ibu anak ini menipumu. Berani mencuri dari keluarga Chen. Kurang ajar. Akan kubawa orang untuk menangkap mereka dan memberi pelajaran. Hei, jangan pergi. Berhenti. Nyonya-chan. Nyonya-chan, hasil tesnya keluar. Cepat perlihatkan. Sudah kuduga. Intuisiku tak pernah salah. Leo adalah anak Victor. Dia cucu kandungku. Tidak. Perempuan itu Melody Lin. Cepat, hentikan dia. Leo sepertinya sangat ingin ke perkebunan Chen. Iya, Bu. Leo Saka, Nenek Chen dan Tuan Chen. Kalau bisa tinggal bersama mereka, aku akan sangat senang. Seharusnya, Nyonya-chan yang menjemput kita. Serena Shaw, Leo Shaw, kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar kurang ajar, berani-beraninya mencuri dari keluarga Chen. New York. Chen, Anda, apa mungkin ada kesalahpahaman? Kami tidak mencuri apapun dari keluarga Chen. Aku bilang kalian mencuri, jadi memang kalian yang curi. Penjaga, beri pelajaran pada ibu dan anak ini. Oh, jangan pukul ibuku. Leo, apa yang kalian lakukan di siang bolong begini? Ini melanggar hukum. Hukum? Keluarga Chen adalah hukum itu sendiri. Hajar mereka. Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti ibuku. Leo. Oh, Leo. Berdiri. Pukuli tanpa ampun. Cepat. Kenapa lambat sekali? Tidak. Aku harus beritahu Victor tentang ini.
Victor. Leo adalah anak kandung. Dia cucu kandungku. Segera pulang, dan ikut aku, untuk menjemput Leo. Bu, apa yang ibu bicarakan? Sejak kejadian 5 tahun lalu, aku tidak pernah sentuh wanita lain. Lagi pula, aku tak kenal ibu Leo. Mana mungkin Leo jadi anakku? Kalau aku bilang iya, ya iya. Kemarimu sekarang. Nyonya Chen. Aku bertanya, aku tak pernah menyakiti Anda. Mengapa kau memperlakukan kami seperti ini? Serena Shaw. Keberadaanmu dan anakmu adalah penghinaan bagiku. Kau mau kubebaskan? Baiklah. Akui saja kesalahanmu. Dan tanda tanggani pengakuan ini. Cap jempolmu di sini. Lalu akan kubebaskan kalian. Ebio, aku mau ibu. Baik. Aku akan melakukannya. Nyonya Chen. Aku minta maaf. Akila yang mencuri Liontin Jaya keluarga Chen. Aku telah bersalah pada keluarga Chen. Nyonya Chen, bisa kami pergi sekarang? Leo. Mimpi kali. Tuan Thompson. Di lantai berapa Serena dan anaknya menginap? Nyonya Chen. Nona Shao dan anaknya di lantai paling atas. Gedung macam apa ini? Takeda Lift. Mulai sekarang, cucuku. Sama sekali tak boleh tinggal di sini. Cepat. Leo, di mana kau? Di sini. Anakmu ada di sini. Kemarilah Leo, haha. Haha. Sini. Anakmu di sini, Serena Shao. Hahaha. Ayo, Serena Shaw. Di sini. Putramu di sini, Serena Shaw. Cepat ke sini. Leo. Putramu di sini, datanglah. Camarilla. Leo. Kemari. Di sini. Leo di sini, kemarilah. Leo, cepat ke sini. Kemari. Cepat. Putramu mencari. Leo. Serena Shaw, cepatlah. Putramu mencarimu, Serena Shao. Aku di sini. Cepat. Leo, sedang mencari Leo. Sakit. Leo. Serena. Bagaimana ini bisa terjadi, Dara? Leo. Wanita hila, kau tak menghargai nyawa manusia. Jika kau membunuhku, kau juga akan dipenjara. Penjara? Serena Shaw, apa kau kira surat pengakuan itu untukmu? Kau tulis begitu saja, setelah kau mati, aku akan terbitkan surat pengakuan. Isinya kau menghina keluarga Chen, malu sampai tak bisa hidup, dan demi putramu, kau bunuh diri untuk menebus dosa. Sedangkan si buah hatimu, karena ingin menyelamatkan ibunya, ia terjatuh dari atap, karena terpeleset, dan tewas. Hahaha. Ebio. Leo. Serena Shaw. Pergilah ke neraka. Ebio. Berhenti. Nenek, tolong selamatkan Ebio segera. Siapa berani menyentuh kukuku? Nyawa mereka akan kurenggut. Ini Nyonya Chen, kepala keluarga. Keluarga Chen sangat berkuasa dan kaya. Kalau mereka tahu kita menangkap cucu mereka, kita pasti dihancurkan. Ini bukan urusan kita. Kita hancur. Sekarang kita tamat. Ibu, bagaimana bisa sampai sini? Ini bukan urusan kita. Leo. Ebio, kamu tidak apa-apa? Sakit tidak? Ibu baik-baik saja. Leo, kamu tidak apa-apa?
Leo adalah cucuku. Berani beraninya kau sentuh kukuku? Kau mencuri ibu, Serena Sao dan anaknya mencuri sesuatu. Rekaman CCTV bukti yang jelas. Aku di sini untuk memberi pelajaran. Harta keluarga Chen, semua milik cucuku. Kau telai? Sudah kukatakan. Jangan dareng. Tapi kau memaksa. Apa niatmu sebenarnya? Dan kalian semua, berani beraninya mengganggu kukuku? Akan kubuat kalian hilang tanpa jejak. Dia yang mengatur semuanya. Ini bukan urusan kita. Benar, semua itu dia. Nyonya Chen, Nyonya Chen, kami benar-benar tidak mencuri. Nyonya Chen itu, begitu masuk, langsung memasukkan giok ke saku kami, lalu langsung memulai memukuli kami. Tolong, percayalah pada kami. Serena, aku percaya pada kalian berdua. Ibu, mereka menipu ibu. Jangan percaya mereka. Rekaman CCTV sudah membuktikan semuanya. Mereka cuma ingin manfaatkan rasa kasihan ibu untuk mencuri harta keluarga. Melody Lin, diam. Kenapa kau selalu berusaha sakiti Serena dan cucuku? Sampai hati kau kejam sekali, ibu. Jangan tertipu. Ibu dan anak itu sengaja mengatur skenario penyelamatan palsu. Ibu terlalu baik hati. Aku melakukan ini untuk kebaikan ibu. Cara kau pukul cucuku akan kubalas setimpal padamu. Ibu, percayalah padaku. Ibu, perempuan jahat sepertimu, mana mungkin mau menyelamatkan Victor? Kau tidak pantas masuk ke keluarga Chen. Anak yang kau lahirkan, sama sepertimu, berkelakuan buruk. Kereza, Henry Miu ini bukan darah, daging keluarga Chen. Akan kuselidiki ulang. Ibu, kenapa ibu curiga pada kami? Dia cucu kandung ibu. Ibu, percayalah, ibu, pergi dari sini. Pak Thompson, selidiki kembali peristiwa 5 tahun lalu. Pahya, bagaimana jika ibu tahu, akulah yang mencuri cincin Serena Chaudelu dan memalsukan laporan tes DNA Henry dan Victor Chen? Semuanya akan berakhir. Leo, nenek, sejak pertama lihatmu, sudah terasa dekat. Wajahmu persis seperti ayahmu waktu kecil dulu. Golongan darahmu juga sama. Kau cucu kandung nenek. Ayah? Siapa ayahku? NAK. Ayahmu adalah Kikiku, Victor Chen. Mungkin orang yang kehampiri malam itu adalah Tuan Chen? Bagus sekali. Leo sudah punya ayah sekarang. Nenek akan memindahkan seluruh aset perusahaan Chen ke nama Anda. Selain itu, saya akan mengumumkan ke media bahwa kau cucu saya. Saya ingin cucu tersayang resmi bergabung dengan keluarga. Ibu Chen, apa tidak salah? Tidak ada salah, ini benar adanya. Mungkin karena matamu tak bisa mengingat ayah Leo dengan jelas. Jika matamu bisa disembuhkan, mungkin kau akan ingat. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Tidak, mereka tak boleh pulang. Aku tak boleh biarkan ibu dan anak itu mencuri semua hakku. Dan Henry. Ayo, mari pergi. Apa yang terjadi? Nenek. Ibu Chen, kenapa denganmu? Nenek. Kepala nenek berdarah. APA. Ibu Chen. Ibu. Victor, akhirnya kau datang. Ini ulah Serena Saudan, si anak kecil itu. Mereka mencuri, lalu ibu datang minta pertanggungjawaban. Mereka lukai ibu. Bukan kami, dia bohong. Pertama, bawa ibu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi ibu? Ibu Chen terkena pukulan keras di kepala, cukup parah. Untungnya, beliau biasanya sehat walafiat, jadi nyawanya tak terancam. Tapi beliau tak boleh mengalami goncangan lagi. Jika tidak, tekanan darahnya bisa naik dan membahayakan. Baik, terima kasih, dokter. Ada masalah apa dengan ibu? Beliau ngotot Leo adalah cucunya. Mungkinkah dia ingin jadikan Leo sebagai cucu kehormatan? Serena Shaw, kamu dan anakmu bukan cuma mencuri, tapi juga sengaja melukai orang. Aku sendiri akan masukkan kalian ke penjara. Pergi. Diam, jangan berisik di rumah sakit. Tidakkah kamu tahu? Victor, mereka melukai ibu parah.
Kita harus segera penjarakan mereka dan hukum. Tidak. Kami tidak mencuri APA Peng dan kami tak lukai Nyonya Chen. Itu si wanita jahat. ITU, tante jahat ini. Sayang, jangan ngomong sembarangan. Kalian berdua jelas mencuri sesuatu, dan ibu membantu menangkapmu. Makanya dia didorong hingga pingsan. Didorong? Kepala ibu jelas terluka benda tumpul, tapi katanya didorong? Salah ucap tadi. Ini ulah Serena Cao. Dia mencuri. Ketika ketahuan, dia marah dan pakai tongkat. Pukul ibu sampai pingsan. Cukup. Dari mulutmu, tak ada yang benar. Serena saja tidak bisa lihat. Mana mungkin lukai ibu? Leo masih kecil. Mana mungkin pukul ibu? Victor, kamu harus percaya aku. Mereka berdua pembawa sial. Sejak mereka datang ke keluarga kita, rumah kita jadi kekau. Mereka lukai ibu. Le Pascan. Tuan Chen, kami benar-benar tidak lukai Nyonya Chen. Nona Shaw. Aku percaya. Siapa lukai ibu? Begitu ibu siuman, kebenaran akan terungkap. Nona Shaw. Anda juga terluka. Aku akan minta dokter merawat lukamu. Baik. Terima kasih, Tuan Chen. Ibuku sangat suka Leo. Dia selalu bilang, Leo cucunya. Mungkin dia ingin jadikan Leo cucu kehormatan keluarga. Leo, mulai sekarang, panggil aku ayah. Aku jadi ayah baptis, oke? Jadi Nyonya Chen ingin jadikan Leo cucu baptisnya. Pantasan dia selalu bilang, Leo cucunya. Leo, cepat. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Walau Leo tak pernah bilang, dia pasti juga ingin perhatian seorang ayah kan? Ini juga baik. Ayah Victor, bolehkah aku masuk ke kamar, temui nenek? Tentu saja. Ayo pergi. Serena Shaw, kau akan lihat nanti. Keluarga Chen hanya boleh punya satu cucu. Nenek. Leo datang menemui nenek. Ibu, istirahatlah yang cukup. Saya sudah setuju mengangkat Leo sebagai anak angkat. Anak bandel ini. Dia bukan anak angkat. Dia anak kandungmu. Ibu Chen, APA kabar? See you. Kyukyu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu. Cucu ibu ada di sini. Bu, Henry tahu ibu sakit. Dia sangat mengkhawatirkan ibu. Nenek, apa sakit? Henry datang menjenguk. Aku tidak mau kamu. Aku mau Leoku. Leo adalah cucu kandungku. Apakah kau cucuku? Masih diragukan. Leo, jangan ganggu nenek yang sedang istirahat. Ayo pergi. Kyukyu. Kyukyu. Bu, apa yang ibu ucapkan? Leo. Kyukyu. See you. Leo adalah cucu kandungku. Dokter. Dokter. Bagaimana kondisi ibu saya? Ibu Chen baru, tenang sebentar, jangan terlalu emosi. Tekanan darahnya masih sangat tinggi, makanya sampai pingsan. Untuk sementara tidak ada masalah serius. Henry ada di sana tadi. Kenapa ibu terus teriak, cucu? Victor, perkara yang Ibu Chen minta saya selidiki, sudah ada sedikit petunjuk. Ya ampun. Bagaimana jika Tian Thompson memberitahu Victor yang sebenarnya semuanya akan berakhir? Tian Thompson, tidakkah Anda tahu Nyonya Chen sedang dalam pemilihan? Jika Anda tiba-tiba masuk, bagaimana jika membuatnya ketakutan? Bisakah Anda bertanggung jawab? New York. Chen, saya perlu bicara dengan Vic. Apalagi yang Anda inginkan? Bukankah ini cuma tentang mainan? Henry yang perlu diganti? Masalah sepele seperti ini perlu mengganggu Victor? Melodila. PN Thompson sudah melayani keluarga Chen 10 tahun. Perhatikan nada bicaramu. Aku. Dan, Menon Henry. Selalu menjadi tanggung jawab Nyonya Davis. Ibuku tak mungkin. Menyuruh Thompson menggurusnya. Kukatakan sekali lagi. Ini rumah sakit. Jangan berisik. Ini akhir. Aku hancur sekarang. TN Thompson. Marie Pergy. Segera. TN Thompson. Bagaimana perkembangan penyelidikan? Nyonya Chen Kiriga, 5 tahun lalu, Bukan New York. Chen yang menyelamatkanmu. Jadi, dia menyuruhku menyelidiki ulang hal ini. Kini ada beberapa petunjuk. Ibuku mencurigai
Melodilin, bukan wanita yang menyelamatkanku dulu. Dan Henri, bukan anak kandungku. Tapi Melodilin memang membawa cincinku waktu itu. Ada juga laporan tes DNA. Lihat. Ini rekaman CCTV dari bar 5 tahun lalu. Data menunjukkan Cell N New York. Chen, ada wanita lain yang masuk ke ruang privatmu. Meski ada wanita lain masuk ke ruanganku, bukan berarti aku salah mengenali. Lagi pula, cincin dan tes DNA cocok. Kecuali Melodilin Berbourg dan memalsukan tesnya. TN Thompson, lanjutkan penyelidikan. Selidiki tuntas dari awal. Kali ini, jangan sampai Melodilin tahu. Baik, Pak. Aku harus segera membawa Serena dan Leo pergi. Aku tak bisa biarkan Victor tahu yang sebenarnya. Harta keluarga Chen harus jadi milik Henry. Tak boleh ada yang merebutnya. Ebio, ini burung kertas origami untukmu. Terima kasih, Leo. Serena Shaw. Victor hanya bersikap sopan dengan mengizinkanmu tinggal untuk pengobatan. Tak kusangka kau begitu tak tahu malu, bergantung dan tak mau pergi, ya? Kau lagi. Kau memfitnahku dan anakku, lalu memukul Nyonya Chen. Apa yang kau lakukan di sini sekarang? Apa yang kulakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk membongkar kebohongan kau dan anakmu. Bukankah hanya berpura-pura kasihan untuk memikat keluarga kaya Chen? Jangan kira berlagak susi. Bisa menipu Victor. Kita sama-sama perempuan. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Kukatakan padamu, ini Mr. Hill. Serena Shaw. Ku peringatkan kau. Jangan berani-berani mendekati keluarga Chen lagi. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan sentuh ibuku, wanita jahat. Kau anak Kesselnagel. Minggir dari jalanku. Ebio, kau baik-baik saja? Serena Shaw. Kau yang memaksaku. Hanya jika kau menghilang, keluarga Chen akan menjadi milikku sepenuhnya. Jangan ganggu ibuku, wanita jahat. Kau anak Kesselnagel. Akan kuruskan nanti. Leo. Serena Shaw. Kau buta dan hina. Jangan harap Victor Chen akan melirikmu. Jangan mengandalkan belas kasihan Nyonya Chen padamu, lalu lancang berpikir bisa mendapatkan kekayaan keluarga Chen. Orang desa tetap orang desa selamanya. Kau takkan pernah bisa menjadi bangsawan. Serena Shaw. Pergi ke neraka. Beranti. Beranti. Melodilin, apa kau gila? Serena, kamu baik-baik saja? Tian Chen. Aku tidak apa-apa. Dokter, Victor, dia hanya pura-pura jadi putri yang tertekan. Dia ingin menggoda kau. Sebagai tunanganmu, aku takkan membiarkan ini. Melodilin, apa yang kau bicarakan? Serena dalam kondisi seperti ini. Cepat panggilkan dokter. Victor, kau terlalu baik hati. Dia sengaja pura-pura lemah untuk menarik perhatianmu. Bon. Lia Berababanyak Darayon Keluar. Jika masih ada sedikit perikmanusian, cepatlah panggil dokter sekarang. Serena Shaw. Sebaiknya kau mengakhiri itu. Dari kondisinya, jika masih menunda, malaikat pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku akan panggil dokter. Sayang sekali, dasar anak kecil. Ibumu takkan mati. Lepaskan Leo sekarang juga. Leo. Melodilin, Kukatakan. Lepaskan Leo sekarang. Biarkan dia memanggil dokter. Jika terjadi sesuatu pada Serena, aku akan menghabisi nyawamu. Victor, akulah menantu sah keluarga Chen. Aku melahirkan anakmu dan menyelamatkanmu. 5 tahun tak kau nikahi aku, tapi kutahan malu ini. Tapi kali ini, aku takkan membiarkan dia merenggutmu dariku. Dasar anak kurang ajar, berani mengejekku. Kembali sini. Kau. Kala. Ya ampun. Mungkinkah si pengganggu itu, Serena Shaw, mengenali diriku? Bagaimana mungkin? Dia buta. Mengapa bisa tiba-tiba melihat? Serena, apa kau kenal dia? Wajahnya sangat familiar. Mungkinkah benar dia? Apa yang terjadi? Mengapa pandanganku kabur lagi? Ini akhir. Jika Serena Shaw mengenaliku dan mengaku dialah yang semalam dengan Victor, hidupku tamat. Dokter, di sini. Tolong selamatkan ibuku. Nona Shaw,
Kali ini berkah terselubung. Benturan itu merangsang korteks cerebralnya. Gumpalandara di pusat penglihatan. Terpeka oleh benturan. Kini dia bisa melihat. Bayangan samar. Kapan saja penglihatannya bisa pulih. Bagus. Terima kasih, dokter. Kemari, Leo. Leo, Camarilla, biarkan ibu memandangmu. Ibu bisa melihat Leo sekarang. Meski penglihatan ibu masih belum sempurna, Leo sama lucunya, seperti yang ibu bayangkan. Wajah ini terlalu familiar. Bagaimana, Serena? Sudah bisa melihat jelas? Tak apa. Bisa melihat. Sudah suatu kemajuan. Aneh. Sangat familiar. Di mana persisnya? Aku pernah melihatnya. Insiden ini. Aku minta maaf pada kalian. Aku gagal mengurus rumah tangga hingga kalian terluka karenaku. Untuk tindakan Nyonya Chen, kau tak perlu menyalahkan diri. Lagipula, semua ini berkat bantuanmu. Jika tidak, mungkin aku... Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Tidak. Mengkingka. Tuan Chen adalah pria 5 tahun lalu itu? Ayah, apa yang kau lakukan? Mengapa, Henri Menongi? Ini karena kau dan nenek terlalu fokus pada Leo akhir-akhir ini membuat Henry merasa tidak aman. Victor, sekalipun kau sangat menyukai Leo, dia bukan anak kandungmu. Darah di tubuhnya juga bukan darahmu. Henry kira adalah anak kandungmu, bukan? Jean-Gon Menongi, Henri. Apa ayah akan tidak menginginkan Henry lagi? Ayah tidak akan begitu. Kemarilah, ayah akan memelukmu. Cari psikolog untuk Henry, membantunya mengatasi ini. Aku mengerti. Henry, lihat, ini mainan favoritmu. Kami membelinya untukmu. Henry, ini kartun favoritmu. Sebentar lagi akan mulai. Nanti kita tonton bersama. Aku sangat iri pada Henry. Dia punya ayah, ibu, dan kasih sayang nenek, serta banyak orang yang menemaninya. Leo, Ada apa? Ibu, aku baik-baik saja. Apakah Leo terutama iri pada Henry? Tak hanya punya ayah, ibu, dan nenek yang menyayanginya, tapi juga banyak orang yang menemaninya. Leo tidak iri padanya. Leo punya kasih sayang ibu. Leo anak yang baik. Ayo kita pulang. Mengapa aku merasa sangat terhubung dengan dia dan anaknya? Penyelidikan Tuan Thompson menyebutkan ada wanita lain yang masuk ke kamar pribadi. Mungkinkah itu dia? Enggak bisakah? Ini suatu kesempatan. Wanita yang tersimpan di malam hari. Tidak buta. Saya pasti terlalu berpikir. Ayah, ayo, saya ingin Anda bermain bersama saya. Oke. Leo, mari ambil bubur ini untuk nenek. Oak, dia mungkin tidak bisa dimakan sekarang juga. Bisakah Anda membawanya ke saya, Oak? Oak, saya akan pergi. Saya ingin melihat nenek juga. Silahkan. Nenek Eleanor. Saya sudah datang untuk melihat Anda. Terima kasih sudah berhemat. Saya dan ibuku. Mulai sekarang, saya akan mencintaimu. Seperti kamu adalah nenek sungguhan. Dan jadilah cucu yang baik untuk Anda. Oh sayang, cucu saya yang terhormat. Sayangku yang berharga. Anda adalah cucu saya yang asli. Saya akan memberikan kehidupan saya untuk Anda. Nenek, Anda sakit parah. Menghemat saya dan ibuku. Saya akan tiup untuk Anda. Cucu saya yang terhormat. Tugas saya untuk melindungi Anda. Setelah saya pulih, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun bully Anda lagi. Dadang, ayo lihat nenek Eleanor. Kesayangan kecil itu. Siapa yang ingin menikah dengan kekayaan? Begitu mudah, namun sama seperti ibu. Scheming.
masih ingin menjadi seorang cucu keluarga Chen dan naik kekuatan. Melody Lin, penyihir Anda, seberapa berani Anda tonjolan cucu saya? Jangan sampai Anda melewatkannya. Saya hanya ingin melihat Nenek Eleanor. Saya tidak ingin cari kebaikan dengannya. Saya mengingatkan Anda. Jangan pernah Anda datang lagi. Anda dan ibuku, kaitan jauh dari sini. Dan jangan Anda berani datang dekat keluarga Chen. Cucu saya sampai untuk melihat saya. Seperti anak kecil, sangat peka. Melody Lin, Anda menutup sekarang. Sampah semacam ini, apa ibu Chen demikian? Orang jahat, you bad person. Mommy said, ini untuk membantu nenek dapatkan kekuatan kembali. Sangat bergizi. Melody Lin, you, wanita gila. Seberapa Anda berani tumpah dengan bubur? Cucu saya membawa saya, ini adalah saya. Gesture heartfelt cucu. Jangan beri tahu saya pendapat Anda. Hanya dengan mengkuk bubur busuk. Anda bisa mendapatkan bantuan Ibu Chen ya? Izinkan saya memberi tahu Anda. Keluarga Chen hanya memiliki satu cucu. Jangan pernah bermimpi tentang hal itu. Melody Lin, dasar penyihir, beraninya mengganggu anak kecil? Kau masih manusia? Jangan nangis, Leo. Aku ingin langsung terbangun dan melindungimu. Dasar jahat, orang jahat. Dasar anak cerewet hanya bisa menangis. Pergi sana. Orang jahat. Jahat kau. Melody Lin, kau yang harus pergi. Begitu aku bangun, aku pasti takkan membiarkanmu lolos. Sudah setengah jam. Kenapa dia belum kembali? Ini tidak baik. Aku harus mengeceknya. Serena, kenapa kau turun dari tempat tidur? Penglihatanmu baru pulih. Leo, pergi mengantar bubur ke Nyonya Chen. Sudah setengah jam, dia belum kembali. Aku agak khawatir, jadi ingin mengeceknya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Orang jahat. Itu Leo. Jangan menangis. Jahat kau. Dasar pembawa sial. Persis ibumu, suka berpura-pura, memiukan dilihat. Melody Lin, Leo cucu kandungku. Serena, ini Kayla menantu keluarga Chen. Wanita ini, segera pergi dari sini. Sudah kubicarakan berhenti menangis. Jika tak kuajari pelajaran, katakan siapa yang kau hadapi. Benar? Hentikan, jangan berani pukul kukuku. Victor, kau di mana? Anakmu diganggu, cepat datang. Serena Sao, beraninya kau mendorongku? Kau memukul anakku lagi. Apa kau sungguh menganggapku lemah? Pukulan bagus. Serena, dasar penyihir, pantas menerima ICU. Kamu. Victor, dia yang duluan memukulku. Kamu suami, kok bisa berpihak pada orang lain? NAK, bagus, cepat, lindungi anakmu dan istrimu. Berikan pelajaran pada ibu dan anak itu. Orang-orang kejam. Leo, apa kamu tidak apa? Bu, aku baik-baik saja. Tapi bubur ditumpahkan tante jahat itu. Maafkan aku, Bu. Aku gagal menjaga bubur untuk nenek. Tak apa. Kukuku yang baik, nenek tidak menyalahkanmu. Ibu juga tidak marah. Itu ulah penyihir itu yang menumpahkannya. Nenek menghargai niat baikmu. Kamu memukul anak orang, dibalas tepat sudah. Ini masih terlalu ringan. Selain itu, keluarga Chen membalas budi hanya karena kau pernah menyelamatkanku. Lupakan soal pernikahan. Jadi karena dia pernah menyelamatkan Tuan Chen, maka keluarga Chen mengizinkannya tinggal. Tuan Chen memang pribadi yang berterima kasih. Inilah rasanya punya ayah di sampingku. Aku sangat bahagia. Bagus katamu. Wanita seperti itu tidak pantas masuk keluarga Chen. Kenapa menganiaya anak 5 tahun? Kamu juga seorang ibu. 3 sekaliku? Bukan begitu, Victor. Kata dokter, saat ibumu koma, dia tak bisa makan. Dia nekat menyuapi ibumu bubur. Bukankah ini mau membahayakan? Aku bermaksud baik. Tidak. Aku hanya ingin bicara dengan Nenek Eleanor. Kamu berbohong. Sudah jelas kau lakukan. Kulihat kau menyuapi Nyonya Chen. Puber. Oh, benarkah? Kau, Melody Lin, berani-beraninya menyalahkan korban. Leo hanya meletakkan bubur di meja. Kyukikyo, tak mungkin berniat jahat. Henri. Katakan pada ayah. Apa Leo? Menyuapi nenek sesuatu? Katakan Yang sebenarnya. Jangan takut. Apa Leo baru saja menyuapi nenek sesuatu? Katakan Yang sebenarnya. Jangan takut. Aku melihatnya menyuapi nenek bubur.
Lihat, anak kecil tak mungkin berbohong tentang hal begini. Masih kecil, sudah pandai menipu. Ini bukti kurangnya didikan yang baik. Jadi kuhukum dia untukmu. Bagai ibu, bagai anak, masih muda. Penuh kebohongan. Pasti bukan keluarga dari keluarga Chen. Aku hanya menaruh bubur di sampingnya. Jadi saat nenek Eleanor bangun, dia bisa makan nanti. Sudah kukatakan ke Leo, hanya membawakan bubur. Leo sangat patuh, tak mungkin menyuapi Nyonya Chen. Puber. Leo anak baik. Aku percaya padamu. Dia bukan anak baik. Sama sekali. Henry maju menghentikannya. Dia malah mendorong Henry. Buburnya juga tumpah kemana-mana. Melody Lin, kau memutarbalikan fakta. Akan kuhancurkan kau. Untungnya ku cegah, atau akibatnya tak terbayangkan. Perempuan jahat, kau berbohong. Tidak, aku tidak. Ya kau memang. Jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Kau pikir karena Nyonya Chen sedikit memperhatikanmu, kau bisa jadi cucu asli keluarga Chen? Mimpi. Victor, aku setia pada ibu. Bocah ini ingin celakakan ibu. Kuhukum dia demi kebaikan ibumu. Dia pasti akan memuji Melody Lin, Pinayahir. Beraninya kau gunakan namaku untuk intimidasi cucuku, kubelah mulutmu. Kau anak berbakati, ya? Tentu. Penjaga, bawa mereka keluar. Jangan ganggu istirahat Nyonya Chen. Antican. Siapa suruh kau sentuh mereka? Yah, ayah, jangan bantu mereka. Seret mereka keluar. Kau SI manis. Berani kau sakiti cucu kesayanganku. Kuhajar kau sampai babak belur. Stop. Bawa mereka keluar. Ibu. Ibu. Wanita yang mengerikan. Tidak hanya sebagai fakta. Anda juga bully cucu saya. Cucu yang baik patuh. Saya benar-benar tidak akan membiarkannya terganggu berbahaya. Ibu Chen, Henry adalah cucu sungguhan Anda. Dia hanya beberapa rekan yang tidak pantas. Bagaimana Anda bisa mengenai aku? Untuk orang luar? Omong kosong. Leo jealous, cucu saya. Anda dan anak laki-laki Anda. Sungguh omong kosong. Anda tidak berhak menjadi bagian dari keluarga Chen saya. Ibu, Anda baru saja tertipu. Jika Anda omong kosong lagi, atau bongkar pasang Anda. Ibu, jangan melewatkannya. Mungkin seseorang bisa membunuh. Saya baru saja mengakui Leo. C'est parti Kukuseya. Dia cucu Tuhan Anda sekarang, bukan cucu Anda yang sebenarnya. Silakan berhenti berbicara omong kosong. Victor, dia bukan cucu Anda. Sudah berakhir, selesai. Semua sudah selesai. Dia pria sungguhan Anda. Ibu. Ibu Chen. Ibu. Docte. Bagaimana nenek? Jangan khawatir. Leo, nenek baik-baik saja. Baik, bagus karena dia oke. Catania dia déplorançant. Dan itulah mengapa dia tiba-tiba bangun. Kemudian tekanan darah dia naik. Dan ia longgar. Dia mungkin bangun besok. Semua Oran. Jangan pergi un tuc sécarant. Henri Takut. Kembalikan dia. Sehingga dia bisa istirahat. Apakah Anda hiding sesuatu dari saya? Jika tidak, kenapa ibu saya bisa jadi terkelupas dan menukarnya Anda dengan sangat buruk? Oh, tidak. Dia tidak. Saya melukai ibu. Tidak, sama sekali. Bagaimana saya bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Victor? Cucup. Saya tidak ingin dengar penjelasan Anda. Main dure. Tanpa izin saya. Jean Gambiard Candiac-Éluard. Ya, Pak. Victor, saya benar-benar tidak bohong. Victor, percayalah. Maf Sudamambri Bintampada Anda Semua. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat kembali terlebih dahulu. Leo. Ayo. Victor, ada promosi. Mr. Thompson. Menurut investigasi saya, rumah sakit tempat tes paternitas dilakukan 5 tahun yang lalu. Didanai oleh Big Shot Melody Lee dari Herbar Days. Namanya Kevin Lee. Kevin Lee dan Miss Lin ini sangat dekat. Mereka hubungan tidak biasa. Henry benar-benar tidak tampak seperti saya. Mr. Thompson.
Sepertinya ada kendala dengan tes paternitas Henry. Ayo lakukan satu lagi. Enggak. Jaga rahasia. Jangan beritahu Melody Lin. Ya, Victor. Kalau gak salah maka kak, kemudian Ibu Chen adalah Melody Lin. Melody Lin tahu saya. Tapi mengapa? Apakah dia tidak pernah memahami? Setelah amnesia saya lalu, saya mendengar Melody Lin menutup batangannya. Ibu. Ini piring kertas yang kususun untuk Nenek Eleanor. Injin keberakan untuk beliau. Dengan ini, Nenek Eleanor pasti akan cepat sembuh. Leo anak yang baik. Leo boleh mengantarkannya. Tapi ingat, jangan ganggu istirahat nenek. Baik Bu, Leo mengerti. Pergilah. Leo, kenapa di sini sendirian? Mana ibumu? Ibumu? Aku mau beri burung kertas ke nenek. Ibu ada di dalam. Leo anak baik. Mau ku temani masuk? Menui Nenek Eleanor. Aigreko. Nenek Eleanor. Ini piring kertas buatku untuk nenek. Semoga nenek cepat sembuh. Nenek sangat menyukai. Adia Leo, ayah. Ucapkan terima kasih dari nenek. Leo, cucu yang baik hati. Kamu anak yang baik. Jangan khawatir, nenek akan segera bangun. Victor Chen. Dasar bodoh, ayah apaan? Leo anak kandungmu. Aneh. Aku jelas tidak suka bersosialisasi. Henry saja jarauku peluk. Tapi kenapa aku merasa akrab dengan Leo? Andai Leo anakku, pasti menyenangkan. Ayah. Anak baik ayah. Kamu merindukan ayah? Tapi hati-hati. Jangan panggil aku ayah di depan orang luar, paham? Henry, Patula. Kevin. Ada masalah di sini. Ingat mahasiswa itu, yang akan kupersembahkan 5 tahun lalu? Gadis itu yang seharusnya menjadi hiburanku. Itu dia. Dia seharusnya untukmu. Tapi entah bagaimana, dia tidur dengan Victor Chen dan melahirkan seorang anak. Sekarang dia membawa anak itu siap menggantikan dan Henry untuk merebut tempat yang seharusnya dan kembali ke Chen Estate. Dia hanya wanita buta. Apa yang ditakutkan? Cincinnya ada di tanganmu. Tes paternitas Henry juga tidak ada masalah. Dia ingin kembali? Tidak mungkin. Nenek Eleanor melihat bahwa anak kecil itu mirip Victor Chen. Dia sudah tahu dia adalah putra kandung Victor Chen, cucunya sendiri. Dia terus melindunginya. Dia tak peduli Henry lagi. Aku takut jika ini terus berlanjut, Kevin Aaron Tentenku menggantikan Serena Sao dan mengubah laporan genetik Henry akan terungkap. Kita berencana lama sekali demi kekayaan keluarga Chen. Kita tak bisa biarkan mereka merusak segalanya. Kau benar. Situasinya kritis sekarang. Kita harus melenyapkan Serena Sao dan putranya. Baru kita aman. Jangan khawatir, aku akan urus. Kau ingin menghentikanku mendapatkan Chen? Maka pergilah ke neraka. Kenapa Leo belum kembali? Apa mungkin terjadi sesuatu? Tidak, aku harus pergi memeriksa. Nyonya, mau kemana? Sendirian bag ini. Sangat berbahaya, bisa bahaya kalau Nyonya jatuh. Dokter.
Saya mencari anak saya. Dia pergi mengantarkan sesuatu ke neneknya dan belum kembali. Anakmu. Apakah dia, sekitar 5 tahun, kulitnya putih? Baru saja saya lihat anak kecil duduk di ruang tunggu saat ronde tadi. Pasti anak nyonya. Mau saya antar ke sana? Baik. Terima kasih, dokter. Ayo. Dokter, kok belum sampai? Sebentar lagi. Di ruangan depan itu, baru saja saya lihat. Tidak mungkin salah. Anakmu ada di ruangan ini. Aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih, dokter. Dasar kau tolol. Cari sendiri anakmu. Dokter, dokter, dokter. Ini tempat apa? Dingin sekali. Ini, apa ini? Mayat? Apa ini kamar mayat? Kalau mau cari kambing hitam, salahkan dirimu yang merusak rencanaku. Dasar tolol buta, pergi ke neraka. Dalam suhu segini, cuma butuh 2 jam, kamu bakal mati kedinginan, ditambah kurang darah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tak ada masalah denganmu. Kenapa kau ingin celakakan aku? Lepaskan aku. Ada orang? Lepaskan aku. Ayah, aku ingin pulang ke Penglehate Nebio. Masih agak buram. Aku khawatir dengan dia. Kekukuter sayang. Saleh dan bijaksana, masih kecil, sudah peduli pada ibu, pantas jadi keturunan keluarga Chen. Leo memang kecil tapi mandiri. Mokuantar. Cari ibu? Oak. Jadi begini, rasanya punya ayah di sampingku. Melihat kalian berdua, akrab begini, hatiku senang sekali. Jaga baik-baik sang nyonya rumah. Aku bawa Leo pulang. Siap, Tuan Victor. Ebio, aku pulang. Ibu hilang. Leo. Apa ibu bilang sebelumnya? Mau pergi kemana? Ibu tahu aku mengunjungi nenek. Makandia, khawatir menunggu, jadi pergi duluan. Ayo kita cari ibu. Ebio. Ebio. Serena. Kamu di mana? Serena, di mana kamu? Bocah kecil ini, pasti anak perempuan buta itu, kan? Apa aku akan mati kedinginan di sini? TAPI. Aku tak tega meninggalkan. Aku belum sempat melihatnya dengan baik. Ada siapa di sana? Ibu. Serena. Ebio. Serena. Di dalam sini, aku dengar suara ibu. Ibu ada di sini. Aku akan cari dokter untuk menyelamatkan ibu. Serena. Banguin. Tian Chen. Sialan. Jika Kutahu. Dalang di balik ini, mereka takkan lolos.
Biarkan kalian berdua, pria dan wanita jahat, mati kedinginan di sana bersama. Kekayaan keluarga Chen akan jadi milik anakku. Serena, Jangan khawatir. t'as en sebentar l'agi. Pasti ada yang. Datang meunier la matkan kita. Tian Chen, terima kasih. Jangan bicara. Jagat et Nagamu. Leo sudah pergi cari dokter. Dia akan segera kembali. Dokter, ibuku terkunci di kamar mayat. Ayahku sedang mendobrak pintu, tapi tak bisa membukanya. Cepat selamatkan ibuku. APA, di kamar mayat lantai ini? APA. Astaga, ada jadwal kremasi hari ini. Suhunya diatur 2 derajat. Jika Nona Sao mengalami kecelakaan fatal, aku pasti ikut terkabur bersamanya. Aku pasti ikut dikubur bersamanya. Director Thompson, ini berbahaya. Cepat ke kamar jenazah lantai 3. Tian Chen dalam masalah. Ebu, Leo datang untuk menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Qui est Marie là? Aku sudah mengurung Victor Chen dan Serena Shaw di dalam kamar jenazah. Mereka akan membeku sampai mati segera. Selain itu, aku bawa anaknya Serena Shaw ke sini juga. Anak ini harus bagaimana kita perlakukan dia? Kevin, kamu hebat. Pertama, bawa si brengos kecil ini ke tempat pertemuan kita. Kita bicara saat bertemu. Baik. Baik. Kerazer aku. Bisa melihat sekarang. Dia orangnya. Mengkingkan. Pria di malam itu benar-benar Tian Chen? Permisi. Jangan khawatir. Kita akan segera keluar dari sini. Tuan Chen, apa Anda baik-baik saja? Di siang bolong, berani merampok dan membunuh. Jika tidak, Cari pelakunya. Rumah sakit ini harus siap ditutup. Ya, Tuan Chen. Kami sangat menyesal. Akan kami periksa rekaman CCTV segera. Pasti kami usut siapa pelakunya. Dan Barry Penjelasan. Ayo pergi. Bukankah itu Putra Nona Shaw? Arah itu menuju kamar Nyonya Chen. Pasti dia mau menjenggak Nyonya Chen. Nona Shaw sudah bisa melihat lagi. Hematoma intracranial juga sudah sembuh total. Selamat. Luar biasa. Serena, matamu sudah bisa melihat jelas lagi. Tuan Chen, 5 tahun lalu. Tidak. Masih belum bisa kuungkap. Lagipula, kita cuma bertemu sekali. Jika salah bicara, dia akan mengira aku mau mengincar keluarga Chen. apa? Lebih baik tes DNA dulu. Tidak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Chen. Di rambutmu ada sesuatu. Oh. Ngomong-ngomong, apa Anda melihat Leo? Baru saja lihat, seorang staf menggendongnya kamar Nyonya Chen. Mungkin dia mau menjenggak Nyonya Chen. Baguslah. Tuan Chen. Anda bisa urus keperluan dulu. Saya baik-baik saja. Baiklah, aku akan temui Leo dulu dan jenguk nenek. Ok.
Halo, tes DNA. Jangan terburu-buru, isi formulir dulu. Baik. Selesai. Taruh sampel di sini, lalu antri di sana. Aku harus antri untuk tes DNA? Ya, banyak yang sedang melakukan tes DNA sekarang. Lihat, semua orang di sana sedang antri. Aku sangat buru-buru. Bisa tolong dipercepat? Maaf, sesempit apapun tetap harus Baiklah. Siapa kamu? Lepaskan aku. Aku dokter. Akan kuantar ke ibu. Ya, ayo pergi. Ini kamar nenek. Turunkan aku. Lepaskan. Diam. Tenang sedikit. Ini bahaya. Leo kesayanganku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan kukuku. Nyonya Chen, Anda sudah bangun. Nyonya Chen, Anda baru saja bangun. Jangan terlalu panik. Cucuku dalam bahaya. Cepat. Pergi selamatkan dia. Nyonya Chen, dia tadi hanya berbaring di sini, dan sekarang, dia sangat berenergi. Kenapa kalian hanya diam saja? Cepat. Serena Hao, nomor 38. Hasil pemeriksaan sudah siap. Serena Hao, nomor 38. Hasil pemeriksaan sudah siap. Datang. Datang. Leo memang anaknya Pak Chen. Pak Chen adalah pria di malam itu. Aku harus beritahu Leo kabar ini. Leo punya ayah. Leo menyelamatkan nyawaku sebelumnya. M'embelliquant a dit à Kaliini. Caraku membalas jasanya. Aku penasaran dia suka tidak. Victor, laporannya sudah keluar. Henry Lin, bukan anak kandungmu. Dia benar-benar bukan anakku. Selain itu, setelah kuselidiki, orang yang masuk kamar pribadimu malam itu adalah Serena Hao. Nona Shaw adalah orang yang menyelamatkanmu waktu itu. Dia yang dulu, artinya, Leo adalah anakku. Pak Chen. Tuan Chen. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kusampaikan. Sebenarnya, Milat bodoh. Cepat katakan. Bukannya sudah kurapikan ucapan ini. Tuan Chen. Sebenarnya, Leo. Leo sebenarnya adalah anakku. Anda sudah tahu? Jadi, Andalah yang menyelamatkanku 5 tahun lalu, bukan Melody Lin? Kalau nenekku, Tawini. pasti dia sangat bahagia. Ha, nenek di mana? Nenek? Léo. Anne. Tidak ada orang di sini. Oh, mungkin nenek membawa Leo pergi mencari kami, makanya mereka tidak ada di sini? Mungkin, aku akan telepon. Astaga, nenek selalu membawa ponselnya kemana saja. Kali ini tidak dibawa, pasti ada masalah. Bagaimana ini? Leo, Kyukiku sayang. Di mana kamu, Leo? Permisi, pernah melihat anak kecil sekitar 5 tahun, sangat imut. Tidak, belum melihat. Terima kasih, Leoku. Hello, pernah lihat anak laki-laki kecil, tingginya sekitar 110 cm, dia sangat imut. Tidak. Terima kasih. Leo, kamu di mana? Nenek tidak bisa menemukanmu. Ini semua salah nenek, yang tidak bangun lebih awal. Leo. 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 Leo, kamu di mana, Leo? Directeur Thompson. Pergi ke bangsal ibuku, pergi ke bangsal nenek dan Leo. Ilan. Aku ingin bertemu kalian dalam 5 menit.
Leo, kamu di mana? Nenek tidak bisa menemukanmu. Ini semua salah nenek, yang tidak bangun lebih awal. Leo, kalian berdua kemana? Orang itu membawa Leo pergi. Cepat, kejar dia. Ya. Cepat. Leo. Tuan Chen. Directeur Thompson. Nenek dan anakku. Léo, Ilan. Aku ingin kalian memblokir semua pintu keluar rumah sakit. Pastikan mereka ditemukan. C'est pas. Mungkin. Selain itu, Bagemana Penyelidikan. yang kuminta sebelumnya, Camille Sudamangambil. rekaman CCTV dan mengidentifikasi orang yang menjebak Anda dan Nona Sap setelah membandingkan Camille Mémastican. Via Bucan. staf rumah sakit kita. Kamu harus cari tahu identitasnya. Juga. Segera periksa semua rekaman CCTV sejam terakhir. Saya. Pak Thompson. Geledah setiap ruangan di lantai ini. Jangan lewatkan satupun gudang. Sayap. Ayo pergi. Permisi, maaf mengganggu. Apa Anda melihat nenek dan anak laki-laki kecil, umur 5 tahun, tingginya segini? Tidak. Baik, terima kasih. Allô. Apa Anda melihat nenek berbaju pasien dan anak kecil umur 5 tahun, pakai baju coklat, tingginya segini? Maaf, saya tidak melihatnya. Stop. Putar ulang 5 detik tadi. Pria ini menyamar sebagai dokter. Membawa anak Pak Chen ke gerbang selatan. Bu Chen juga menuju gerbang selatan. Cepat, laporkan ke Pak Chen. Apa? Pak Chen. Apa yang terjadi? Direktur bilang, pria berkas lab putih membawa Leo pergi. Setelah nenekmu sadar, dia juga mencari Leo. Ini salahku. Masa aku seenaknya? Harusnya aku cari anakku. Ngapain aku tes? Semua salahku. Serena. Jean-Gon Salakandiri. Direktur bilang, pria itu bawa Leo lari lewat gerbang selatan. Tangga ini, langsung ke gerbang selatan. Ayo kita cari. Baik. Leo. Leo. Ini sepat. Mungkinkah Leo dalam bahaya? Ayo periksa pintu masuk. Parenti. Perbesar wajah orang ini. Akhirnya, sudut pandang yang jelas untuk melihat wajahnya. Kenapa orang ini terlihat familiar? Bukankah ini Kevin Lee, investor rumah sakit Riverside? Aku pernah ketemu dia di rapat direktur. Sayal. Dia membawa anak itu ke mobil. Cepat. Hubungi kediaman keluarga Chen. Silent. Masih tidak bisa menangkapnya. Kalian berdua. Jangan menyerah. QQQ. Tidak boleh celaka. Siapapun di antara kalian yang menyelamatkan Kuku dulu akan kuberi $10 juta. Tidak. $100 juta. Ya. Nenek. Nyonya Chen. Anakku. Menantuku. Serena. Kamu sekarang bisa melihat. Ya, Nyonya Chen. Penglihatanku sudah pulih. Ini kabar dari direktur. Apa katanya? Dia Kevin Lee. Direktur bilang, setelah memperbesar wajah pria itu, ternyata dia Kevin Lee, investor rumah sakit Riverside. Dia yang membawa Leo. Cepat. Hubungi Tuan Thompson. Suruh dia bawa mobil kembali. Aku akan kejar cucuku. Kevin, akhirnya kau datang. Cepat, masuk mobil. Saat kita pergi, kita lihat pengawal keluarga Chen. Kita pasti sudah ketahuan. Kita harus bawa anak ini ke Veridia secepatnya. Veridia, terkenal sebagai negara transit, untuk organ manusia, untuk ini, dan usaha 5 tahun kita. Leo harus dikarim. Ternyata benar. Kevin Dan Melody l'un vers complot. ini buruk. Arah ini, apakah Kevin Lee menuju pos perbatasan Veridia? TN Thompson, cepatkan. Jean-Gon Biarcan-Mereka. Bawa Léo Keluar. Oh, Lebih cepat, TN Thompson. Jika ada sesuatu terjadi pada QQQ, aku juga tak mau hidup. Leo. Tian. Ibu datang menyelamatkan. panggil si Brute. Suruh si Brute bawa mobilku ke Veridia. Kita sembunyi di Grand View Hotel selama setengah jam. Setelah itu, kita ke arah berlawanan. Seberangi perbatasan lewat darat.
Kevin Lee tidak di mobil. Mereka menukar. Kevin Lee ingin menyesatkan kita, agar kita mengikuti mobil ini. Ini pengalihan. Di sepanjang rute ini, satu-satunya tempat ganti orang adalah di Hotel Grandview. Ada titik buta pengawasan di sana. Pak Thompson, mereka ada di Hotel Grandview. Si kecil nakal ini mulutnya ditutup selotip. Ini terlalu mencolok. Kameralah. Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mau cari ruang privat? Pak, tolong. Mereka. Apa yang kalian lakukan? Anak kami memang nakal. Suka mengamuk kalau mau jajan. Nangis guling-guling kalau nggak dikasih. Lahatlah. Anak zaman sekarang. Susah dieter. Ada ruang privat? Kalau bisa yang berpartisi. Sebenarnya, kami punya ruang privat besar, tapi masih dalam pembersihan. Harap tunggu sebentar. Kami pesan dulu. Cepetan, kami buru-buru. Aduh, Dasar anak nakal, jijik debut. Pak, tolong, mereka orang jahat. Jangan ngomong sembarangan, bereskan diri. Atau kau akan kejul. Kenapa perlakukan anak begini? Teriak-teriak padanya. Kalian orang tuanya? Aku. Tentu kami orang tuanya. Dia menggemak, jadi saya dedek. Kau bilang dia anakmu, tapi kau panggil dia sayang. Begitu cara ibu bicara, Masya Allah. Tolong, Bapak Ibu, mereka orang jahat. Mereka bukan ayah ibuku. APA. Tolong semua, hubungi polisi. Ada yang menculik anak di sini. Jengga, anak zaman sekarang nakalnya bukan main. Masa ayah Ibu jadi orang jahat? Ibu, benar kan? Kenapa ikut campur urusan orang? Ini anak yang kukandung 10 bulan. Anak kandungku sendiri. Masa bisa palsu? Aku tahu namanya. Namanya Leo. Masa aku menculik anak? Kami cuma mau makan di luar. Bersantap enak. Iya kan, Leo? Jangan sentuh aku. Kau bukan ibuku. Pasti ibuku sedang mencariku. Sepertinya, mereka bukan orang tua kandungnya. Mereka tidak mirip sama sekali. Anak dan orang dewasa ini bereaksi aneh. Cepat, hubungi polisi. Urusanmu banyak sekali. Dia anakmu? Ini cuma anak ngambek. Ngapain panggil polisi? Tien Thompson, Grandview Hotel di depan. Berhentikan mobil. Baik, Pak. Saya Len Mereka. Cucuku malang sudah menderita. Jika kutemui Melody Lin Dan Kevin Lee, kuhancurkan mereka. Baik, tamu-tamu terhormat. Kamar pribadi Anda sudah siap digunakan. Silakan lewat sini. Kamar nomor 2. Senua, harap tenang. Anak kami memang nakal. Apa yang terjadi tadi hanya bercanda. Lihat, dia lelah dan sudah tertidur. Kami yakin membawa anak ini ke kamar untuk istirahat. Tolong jangan sebarkan kabar burung. Hack. Jangan beritahu siapapun nomor kamar pribadi kami, bahkan jika ada yang bertanya. Nanti, saya kasih $20.00. Siap, Pak. Silakan lewat sini. Ayo pergi, mari ke kamar pribadi. Cepat. carry Q ke saya, buru. Tunggu sebentar. Kita akan keluar lewat pintu belakang hotel. Takkan ada yang tahu, seperti hantu di malam hari. Manager, apakah Anda melihat anak ini? Bukan ini anak yang dibawa. Pasangan Teddy. Mungkinkah mereka benar penjual anak? Saya tanya terakhir kali, Anda lihat dia atau tidak? Sudah bilang tidak lihat. Benar tidak lihat. Ditanya 10 kali pun tetap tidak lihat. Manager, sebaiknya Anda bicara jujur. Tanah ini dibiayai oleh perusahaan Chen. Ini CEO perusahaan Chen, Victor Chen. Jika tak mau jujur, restoran Anda akan kami tutup. APA. Dari keluarga Chen? Saya salah. Tian Chen begitu masuk, mereka minta ruang private besar. Benar ada anak bersama mereka. Mereka ada di ruang private sekarang. Ruang berapa? 207. Ambil kuncinya dan tunjuk jalannya. Baik, Pak. Tian Chen di sini. Buka pintunya cepat. Jika QQQ Kehilangan satu helai rambut. Restoran kalian. Siap-siap tutup usaha. Melody Lin, Panky Anet, Perempuan Lisik. Di manakah sembunyikan cucuku? Melody Lin, ternyata memang kau. Serena Shaw, Matamu bisa melihat lagi? berkat diri.
Setelah keluar dari kamar mayat, penglihatanku kembali. Di mana anakku Leo? Mélodie Lin. Dimana Leo. Tian Chen. New York. Chen, Nona Shaw. Jangan khawatir. Saya dan Nona Lin kesini hanya untuk sekadar silaturahmi. Kami tidak melihat Anak Yang and Maksud. Oh benar. Kami hanya mengobrol, sekedar makan bersama. Leo Hailang? Dasar pendusta lisik, masih mau berakting? Serena Shaw. Anakmu hilang, lalu tanya padaku, mana aku tahu di mana anakmu? Melody Lin? Kurang ajar, masih mau membantah? Serikin kukuku, atau kuhancurkan kau. Ibu. Perkayla, aku benar-benar tak tahu di mana Leo berada. Diam. Kau tak pantas memanggilku ibu. Kukatakan padamu, mulai hari ini, kau dan keluarga Chen tak ada hubungan lagi sama sekali. Keluarga Chen sudah membesarkanmu 5 tahun sia-sia. Lebih baik kami pelihara anjing. Victor. Aku benar-benar tak tahu di mana Leo. Tolong bela aku. Henry tak bisa kehilangan rumah. Apa la Jiyong Pura. Mélodie Lin. Kau takkan menangis sebelum lihat peti mati. Ya? Orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu bukanlah dirimu. Dan Henry. Bukan anakku. Ko. Tidak, itu salah. Ini rekayasa Serena Sao. Dia mendekati keluarga Chen hanya untuk harta mereka. Semua jadi kekau sejak kau datang. Kau pembawa sial. Bukan aku yang mengubah hidupmu. Kau curi hidupku. Melody Lin. 5 tahun lalu, kau tipu aku. Sidalina, kau tak hanya pukul aku sampai pingsan, tapi juga curi cincinku, dan jadi Nyonya Chen penggantiku. Selama 5 tahun penuh, kau benar-benar menjijikan. Melody Lin. Ibu, kau buat cucuku menderita. Ibu, akan kuhancurkan kau. Nyonya Chen. Mari kita bicara baik-baik. Nanti ada yang terluka. Oh, benar. Aku hampir lupakan dirimu. Kevin Lee. Kau Kuma, direktur rumah sakit swasta kecil. Dari mana kau dapat keberanian ini? Beraninya kau kulik anggota keluarga Chen. Kau cari mati? Tidak, aku tidak. Ini semua salah paham. Salah paham? 5 tahun lalu, hubunganmu dengan Nona Lee perlu kujelasin? Selama 5 tahun ini, dengan mengandalkan Nona Lee di keluarga Chen, kau gelapkan lebih dari $5 juta. Dan Henry adalah anak haram kau dan Nona Lin. Benar atau tidak? Kau. Apa yang kau bicarakan? Aku tak paham sama sekali. Penggelapan apa? Anak siapa? Aku tak tahu apa-apa. Sudah. Kevin Lee. Beranti Pura. Anakku, Leo. Kemana kau bawa dia? Tuan Chen. Kau bercanda ya? Putrama, mana mungkin aku tahu? Buka matamu lebar-lebar. Dan Lia ini. Oran Berja Puti ini. Apakah ini? Bagaimana jika itu aku? Bagaimana jika bukan aku? Apa pentingnya? Kevin Lee. Putraculeo. Kemanak Bawadia. Katakan. Putrama, sudah kukirim ke Meridia. Di mana dia sekarang? Aku juga tidak tahu. Mungkin anggota tubuhnya sudah dipotong. Siapa yang tahu? Lepakan saja. Bertemu si brengsek kecil itu lagi. Apa yang tak bisa kudapat? Serena Shaw, kau juga takkan dapat. Melody Lin. Kembalikan putraku. Di mana aku? Leo sangat kesakitan. Ayah, ibu, nenek, di mana kalian? Leo sangat ketakutan. Dia sudah mati. Serena Shaw, kau SI genius. Kau pikir dirimu pintar? Kuberai tahu, dia mati. Victor Chen, apa yang kau banggakan? Karena semua sudah tahu, aku takkan berpura-pura lagi. Kau membesarkan putraku selama 5 tahun. Sedangkan aku harus berterima kasih. Dan, wanita yang kutunggangi, kau juga membesarkannya untukku. Kau benar-benar orang baik. Jangan senang dulu. Hari ini akan kubunuh kau. Lanjutkan, benar aku. Kau tetap takkan tahu di mana putramu. Butler Thompson, cepat, Galita siap sudut. Baik, Pak. Jangan masuk. Melody Lin, minggir dari jalanku. Ini kamar pribadiku, privasiku. Dasar perempuan sialan, minggir dari sini. Jika kau halangi aku mencari cucuku lagi, kau akan kubuat menyesal.
Ebyo, di mana ibu? Leo sangat kesakitan. Beraninya kau. Berani sekali kau menggelida kamar pribadi kami, apa hakmu melakukan ini? Pelayan Thompson, buka pintunya. Mari lihat siapa yang berani. Minggir dari hadapanku. Jangan berani masuk. Nyonya Chen, Victor, Tuan Muda Leo tidak ada di sini. APA. Kubelang. Anakmu, sudah kukirim ke Feridia. Sekarang, dia mungkin sudah hancur berkeping. Serena Shaw. Kesakitan ya? Nyawa anakmu, tak layak, mewarisi harta keluarga Chen. Melody Lin. Kemana kau kirim cucuku? Katakan. Dari mana aku tahu? Dia hilang kan? Kau. Kukuku, Nyonya Chen. Nenek, Tuan Thompson. cepat. Bawa ibuku ke rumah sakit. Manager. Masuk sini. Sekarang. Tuan Chen, Periksa semua rekaman CCTV untukku. Aku mau semua rekaman dari kamar pribadi dan koridor dalam 1 jam terakhir. Jika tidak ketemu dalam 5 menit, Aku bersympa. tempat ini akan ditutup selamanya. akan segera saya kerjakan. Tuan Chen, Bawakan monitornya. Akan kuperiksa sendiri. Tuan Chen. Kami temukan rekaman CCTV, tapi ada beberapa menit, layar hitam di tengahnya. Sepertinya ada yang memalsukannya. Victor Chen, kepala anakmu telah hancur, darahnya terus mengucur. Jika masih menunda, dia pasti tewas. Ebyo, di mana ibu? Leo ada di sini. Tian Chen, kita terlambat. Bawa mereka pergi. Siap, Pak. Victor Chen, anakmu tamat. Keluarga Chen yang terhormat, pimpinannya yang perkasa, tak bisa lindungi anaknya sendiri. Serena Shaw. Dasar kau. Dulu. Harusnya ku hancurkan kau. Dasar kau. Kau hancurkan rencanaku. Kau. Serena Shaw. Di mana persisnya Leo? Jika terjadi sesuatu pada Leo, aku tak ingin hidup lagi. Leo pasti masih ada di Hotel Grandview ini. Kita akan periksa setiap kamar. Pasti kita temukan dia. AYO. Victor, aku cari di sana. Kamu cari di sini. Hati-hati. Leo. 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 Ebyo, di mana ibu? Leo. Itu suara Leo. Leo ada di sini. Leo. Leo. Apakah di dalam? Leo. Ebyo, Leo ada di sini. Itu suara ibu. Ibu datang menyelamatkan. Leo. Jangan takut, Leo. Ibu datang menyelamatkan. Ibu segera keluarkan kau. Victor, kau di sini. Bagus sekali. Leo ada di dalam sini. Leo. Ayah datang menyelamatkan. Jangan dekat-dekat pintu. Ayah akan mengeluarkanmu sekarang. Leo. Leo. Maafkan Ibu. Ibu terlambat datang. Tidak, Leo kehilangan banyak darah. Kita harus bawa dia ke RS sekarang. Dokter, bagaimana kondisi cucuku? Tuan Muda Leo baik-baik saja. Luka di kepalanya tidak parah. Dia hanya kena titik tekanus, sehingga membuatnya lemah dan tak berdaya. Setelah istirahat, dia akan bangun. Bagus. Sekarang kalau begitu, syukur dia baik-baik saja. Sekarang, Kevin Lee dan Melody Lin sudah ditangkap. Ini balas dendam atas perbuatan jahat mereka. Hanya sayang Leo. Cucu kesayangan nenek. Lekaslah sadar. Nek, juga sudah siapkan. Akaramiwa, pengakuan keluarga untukmu. Nenek. Oh, cucu kesayangan nenek, kau akhirnya sadar. Ebyo. Oh. Ayah. Cucu kesayanganku.
Dia adalah ayah kandungmu. Dan aku nenek kandungmu. Ah. Benarkah? Leo tak hanya punya ayah, tapi juga nenek. Ini benar. Sekarang Leo tak hanya punya kasih ibu, tapi juga kasih ayah dan nenek. Leo sekarang anak paling bahagia di seluruh dunia. Luar biasa. Leo sangat bahagia. Léo, Cucu kesayangan. Setelah keluar dari rumah sakit, nenek akan adakan pesta pengakuan keluarga. Dan belikan banyak mainan. Terima kasih, nenek. Anak baik. Wah, Leo, rumah nenekmu sangat megah. Wah, banyak sekali orang di sini. Banyak mainan juga. Leo, kenapa tidak bermain di tempat lain? Sebentar saja, saat pesta mulai. Jangan lupa kembali. Oak, Mama. Leo akan baik-baik saja. Pergilah. Bukankah itu Serena Sao? Lama tidak bertemu. Gimana kau mencari rezeki selama ini? Kalian berdua. Serena Shaw, beberapa tahun lalu kau kerja di bar, hamil di luar nikah. Bagaimana kabarmu sekarang? Kau bahkan tidak lulus kuliah. Itu sama saja buta huruf. Ada perlu sesuatu? Jika tidak, saya akan pergi. Teman sekelas yang baru bertemu, kau pergi setelah bicara sebentar, sangat disayangkan. Kalian berdua masih, seperti waktu kuliah, masih menjijikkan. Dulu, menikamku dari belakang, mencuri tempat beasiswaku. Kau kira tidak ada yang tahu tentang perbuatanmu? Serena Shaw, hak apa kau pun bicara seperti itu padaku? Aku sekarang, lulusan luar negeri. Kilyargaku, mitra tetap, Chen Corporation. Orang sepertimu, yang bahkan tidak lulus kuliah, orang kampungan, pantas diinjak, di bawah kakiku. Kau cuma bisa sombongkan keluarga. Nilai kuliahmu dulu terendah di kelas. Kalau bukan karena keluargamu yang kaya, kau pikir kau bisa lebih baik dariku? Kau. Serena Shaw, beraninya kau mendorong Nona Miller? Aku tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Menurutku kau yang mendorong, jadi kau yang salah. Mama. Leo. Siapa perempuan-perempuan ini? Lepaskan Leo. Ya, jadi ini anak, lelaki itu. Dilihat dari sini, kalian berdua mirip. Bagaimana kalau begini? Minta maaf padaku. Nanti ku bebaskan dia. Lepaskan Leo. Aku tidak bersalah. Mengapa harus minta maaf? Bawa dia pergi. Ya. Leo. Lepaskan Leo. Kalau ada masalah, hadapi saja aku. Sepertinya kau sangat menyayangi anak itu. Jadi, minta maaf. Tidak Zenga, Perintah Miss Miller? Minta maaf. Jadi, kalau aku minta maaf, kau akan bebaskan Leo. Tepat sekali. Asalkan kau minta maaf, dan aku memaafkanmu. Akan ku bebaskan anakmu. Baiklah. Jangan ingkar janji. Tentu saja. Aku wanita yang selalu menepati janji. Maafkan aku. APA, kerasikan suaramu. Siapa yang dengar suara kecil itu? Aku minta maaf. Serena Shaw, melihatmu dalam keadaan menyedihkan ini membuatku jengkel. Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku. Jangan keterlaluan. Kau bilang kalau aku minta maaf, kau akan lepaskan Leo. Ya, yang kukatakan adalah, kalau aku memaafkanmu, akan kubebaskan anakmu. Tapi permintaan maaf tidak memuaskanku. Aku ingin kau bersujud meminta maaf, baru akan kuberi maaf. Sebagai yang lebih bijak. Mimpi kau. Sepertinya, kau belum mencintai anak kesayanganmu. Kalau begitu dia harus menderita karenamu. Hengkowel. Tunggu. APA, sekarang kau jadi ragu-ragu? Jangan sentuh anakku. Aku akan berlutut. Jangan sentuh anakku. Maafkan aku. Serena Shaw, takdirmu adalah untuk diinjak-injak oleh kami. Mengerti? Bersujud. Haruskah aku mengajarimu? Aku sudah bersujud dan sudah minta maaf. Bisa kau lepaskan Leo sekarang? Aku belum memaafkanmu. Ada apa terburu-buru? Kau. Kau membuat kejahatan tadi dan mengotori bajuku. Kini aku tak ingin memaafkan. Lalu apa yang kau mau? Serena Shaw, minum saja 3 botol anggur ini.
Nanti aku maafkan, dan lepaskan anakmu. Hei, Serena Shaw, aku bicara pada... Hah? Oh iya, aku lagi baik hati hari ini. Kau hanya perlu minum 2 botol. Hahaha. Aku tidak bisa minum. Jangan banyak bicara. Mau minum atau tidak? Minum ini dan kami lepaskan anak. Kuharap kau menepati janji. Hahaha. Hahaha. Wah, Serena Shaw. Kau memang hebat. Kau jelas sudah terbiasa menyajikan minuman di bar. Hahaha. Lepaskan Leo. Kami bisa lepaskan anakmu. Tapi kami belum puas bermain. Sekarang merengkak. Dan jilati ini sampai bersih. Baru kami akan lepaskan anakmu. Aku tidak punya kebencian mendalam padamu, atau dendam apapun. Kenapa kau lakukan ini padaku? Serena Shaw. Dulu di sekolah, saat pemilihan OSIS, kau menang dengan selisih 1 suara. Berapapun aku memohon, kau tak mau menyerahkan posisi. Lalu kau keluar sekolah karena hamil di luar nikah. Serena Shaw, tahukah kau, aku benci kemunafikanmu di depan para guru. Karena kita bertemu hari ini, mari selesaikan urusan ini tuntas. Posisiku? Kenapa harus kuberikan padamu? Baiklah, Simiwa Tahu. Kau hanya ingin beasiswa receh itu. Tapi akhirnya kau dapatkan? Ya, akulah yang mengatur semuanya. Lalu, bukankah kau masih bersimpuh dan menyembahku sekarang? Serena Shaw. Begitulah dunia ini. Hidupmu sudah tak ada harga diri sama sekali. Lepaskan Leo sekarang. Atau kau akan menyesal. Menyesal? Kau. Hahaha. Penjaga. Seret Serena Shaw ke lantai. Suruh dia jilat anger yang tanpa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Serena Shaw. Lihat keadaanmu sekarang. Mana ketua OSIS yang selalu jadi pemimpin itu? Hah? Kenapa kau bisa sebego ini? Hah? Hahaha. Jilat. Jilat sampai habis. Berhenti. Serena. Kau baik-baik saja? Aku baik. Kau siapa? Beraninya kau. Beraninya mengganggu menantuku. Menantu? Ini ibu mertua Serena Shaw. Serena Shaw sudah menikah? Kau ini, ibu mertua Serena Shaw ya? Serena Shaw menggatori Raku. Aku hanya minta dia minta maaf. Ibu. Marika Bawalio. APA. Kalian berdua, kemana kalian bawa? Kikiku? Serahkan sekarang. Berani sekali bicara pada nenek tua? Jangan sok tinggi karena berpakaian mewah, kau merasa orang penting. Tahukah kau ini tempat APA? Ini tempat aku mengadakan acara pengkuhan cucuku. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Siapa? YG mengizinkanmu masuk? Kau adakan pesta untuk cucumu? Sekarang membual, tak perlu biaya. Bagaimana nenek tua ini bisa menyusup ke sini? Kini kucing liar pun bisa hadir di pesta. Bangsawan? Kau, ini Ibu Eleanor Chen. Pesta pengakuan keluarga diadakan untuk Leo. Jika kau bijak, segera bebaskan Leo. Ibu Eleanor Chen? Keluarga Chen terkenal tertutup. Ibu Eleanor tak pernah muncul publik. Nenek tua ini berani mengaku sebagai Ibu Chen? Mustahil. Bagaimana Serena Shaw bisa terkait keluarga Chen? Dia cuma penghibur bar. Serena Shaw. Kau ingin naik status sosial ya? Orang sepertimu, pikiranku, Ten Chen tertarik padamu? Siapa tahu dari mana kau dapat nenek ini untuk berakting bersamamu. Matriark keluarga Chen tak pernah tampil publik. Ayahku sering bahas kerjasama dengan Ibu Eleanor Chen, tapi cuma bertemu Butler Thompson. Bagaimana mungkin dia jadi Ibu Eleanor Chen? Kau Putri Tian Johnson? Beraninya kau. Berani kau sebut nama ayahku seenaknya. I knew pernah bahas kerja sama denganku. Tak Kuzanka, putrinya. Bisa begitu sombong dan tak tahu aturan. Kerja sama dengan keluargamu. Akan dihentikan.
mulai bulan depan. Rupanya kau nenek tua, kecanduan beraktingnya? Jika tak salah, ayahmu Ten Miller bukan? Beberapa hari lalu, ku pesan barang terbaru dari keluargamu untuk menantuku, Dan Aken. Segera dikirim. Tahukah kau, harga satu barang antik itu? Kau nenek tua, takkan mampu beli sumo hidup. Kau pesan sekelompok? Ada 5 dalam kelompok itu, ku pesan semuanya. Kil'jaargama memang terkenal, tapi tak kusangka Puterimo bisa begitu sombong dan merendahkan. Semuanya? Kau pikir kau Ibu Eleanor Chen? Barang antik itu, harganya minimal 30 juta dolar. Serena Shaw, dari mana kau dapat orang kampung ini? Sombong sekali? Barang antik keluarga kap terkenal di seluruh dunia. Kau bilang beli semuanya? Mana buktinya? Lihat ke belakang. Bawa masuk. Bagaimana mungkin? Si nenek tua itu benar-benar mengeluarkannya. Ini adalah lampu lapis emas senilai 700.000 dolar. Kamu tinggal di keluarga antik. Pastinya kamu punya sedikit pengetahuan kan? Bagaimana mungkin? Lampu lapis emas adalah harta paling berharga keluarga kami. Uang pun tak bisa membelinya. Dari mana kamu dapatkan ini? Ini adalah batu giok hijau keemasan senilai 1 juta dolar. Sekarang, masihkah kamu bilang, aku hanya menggertak? Bagaimana mungkin? Bukankah ini barang pameran keluarga kita yang baru? Di mana kamu membelinya? Apa yang terjadi? Mengapa dia terlihat seperti Nyonya Eleanor Chen? Tidak. Aku tak percaya. Aku akan tanya Tuan Peters. Itu masih ada saat aku pergi. Halo? Tuan Peters. Apakah lampu lapis emas ungu kap sudah terjual? Tidak, Nona. Lampu itu masih di sini. Kenapa? Bukan apa-apa. Sudah kuduga. Tunggu. Nyonya Eleanor Chen baru mengirim orang untuk mengambilnya. Astaga, ingatan. Aku harus beritahu Nona. Hei kamu, beraninya kau menghancurkan hadiah untuk menantuku. Kau keterlaluan. Semua ini dibeli Nyonya Eleanor Chen dengan harga mahal. Berani-beraninya kau merusaknya? Hadiah sampah macam apa ini? Jangan kira bisa beli barang palsu. Sewa beberapa orang, lalu berpura-pura jadi orang penting di sini. Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Aku baru tanya kepala pelayan. Takeda, yang beli lampu itu dari keluargaku. Serena Shaw. Aktris bayaranmu ketahuan kan? Memalukan. Apa yang kau lakukan? Kau. Kau. Killian. Keluarga Miller. Bagaimana bisa menghasilkan seseorang semanis dirimu? Kerja sama dengan Miller dibatalkan. Diabetican. Masuk daftar hitam permanen. Kau manusia bukan sih? Beraninya kau menindas wanita tua? Katanya, berpendidikan global. Kalian cuma wanita barbar. Dan siapa kau menghakimi kami? Hei. Aku tak sengaja menyakitimu tadi. Maafkan aku. Biar ku bersihkan lukamu. Jangan berani menyentuhnya. Menantu dan mertua yang mesra. Tontonan yang bagus. Hengwell. Seret Serena Shaw ke tanah. Suruh dia jilat sepatuku sampai bersih.
Oh, dan selagi kalian di sana, bersihkan wanita tua itu. Dia mengotori sepatu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Wanita tua. Jika kau terus memprovokasiku, jangan salahkan aku jika kasar. Berhenti. Tuan Thompson. Butler Thompson. Ada apa kau kemari? Ada sedikit masalah. Aku tak bisa mengantarkan hadiah. Tepat waktu. Maafkan aku. Benar, Butler Thompson. Hari ini adalah jamuan makan. Keluarga Nyonya Chen. Keluarga kami menyiapkan hidangan lezat terbaik. Untuk menghormatinya. Aku ingin tahu apakah Nyonya Chen hari ini akan mangkal. Kami ingin melihatnya. Tuan Thompson, Camarilla. Mereka membawa Leo pergi. Dan mereka bahkan memutilasi Serena. Nyonya Chen, maaf atas keterlambatanku. Kau menderita karenanya. Nyonya Chen? Butler Thompson? Kau salah orang? Bagaimana bisa dia? Nyonya Chen? Dia jelas ibu mertua, Serena Shaw. Kau benar-benar terlalu berani. Ini memang Nyonya Chen dari keluarga Chen. Dan ini, calon menantu Nyonya Chen, Nona Shaw. Beraninya kau. Tidak sopan. Betapa Anda berani. Semangat. Halo. Victor. Kunjungi jamuan pengenalan keluarga dengan cepat. Terjadi sesuatu. Butler. Thompson. Mohon maaf, kami tidak tahu. Itu dia adalah Ibu Chen. Silakan, jangan beri tahu Mr. Chen. Jika tidak, keluarga kami akan hancur. Sudah saya bilang. Chen Corporation tidak akan pernah bermitra dengan keluarga Miller. Keluarga Anda hanya bisa menunggu pavilion. Mrs. Chen. Saya buta terhadap nilai penting Anda. Siapkan keluarga kami. Hidangan terbaik sebagai hadiah untuk Anda. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Silakan Kak, terimalah, dan cadangan as. Bawa pulang. Lepaskan Leo segera. Oh, benar betul. Saya akan segera memilikinya. Hadirkan Leo kepada Anda. Tidak perlu. Seyate la membawanya. Ibu. Leo. Sayap, Anda sakit? Nenek. Sayangku, cucu berharga saya. Oh, Nenek. Tangan Anda sakit. Anda perlu perban. cucu saya yang terhormat. Nenek tidak memperhatikan Anda dengan baik. Ya, jangan Anda berdua. Sekarang dua keluarga Anda cukup terbuka. Anda benar-benar berjalan di seluruh keluarga Chen. Keluarga Chen telah berinvestasi dalam kedua keluarga Anda, lebih dari 60%. Apakah Anda begitu membayar kami? UDA over CAC. Kami dipenuhi sekarang. Jika ayah saya menemukannya, saya menyebabkan masalah besar. Dia pasti akan membunuh saya. Serena. Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Mr. Chen, saya minta maaf. Saya buta dan gagal mengenali Anda. Saya bertentangan dengan calon Ibu Chen dan Ibu Chen. Saya dapat kompensasi, sangga. Mr. Chen, tolong jangan tarik investasi Anda. Kami mohon Anda. Johnson Dan Miller Family. Gagal menaikkan anak perempuan mereka dengan benar. Mulai sekarang, semua orang dilarang bekerja bersama keluarga mereka. Ibu Chen, silakan, demi keluarga Johnson kami, siapa yang telah menyediakan Anda selama bertahun-tahun, cukup beritahu kami. Suplemen kesehatan keluarga Anda, kuantitas selalu terlalu pendek, tidak mempertimbangkan, saya tidak bilang apapun. Tetapi kali ini, kesalahan Anda. Saya benar-benar tidak akan merekomendasikannya lagi. Siapa yang melempar pukulan pertama baru saja? Siapa yang mulai berkelahi tadi? Dia pelakunya. Dia yang pertama mendorong Nyonya Chen. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mau dengar. Tidak, Tuan Chen. Tolong dengarkan saya. Dia yang salah. Dia yang dorong Nyonya Chen duluan. Kalau tidak percaya, tanya Nyonya Chen. Saya benar-benar tidak menyentuhnya. Kalian berdua tampar satu sama lain 10 kali. Dan maintes à maf pada tunongon dan nenek seya. Kamu pukul saya keras-keras. Akan saya balas nanti. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu,
Ikut campur urusan kami, saya tidak akan terlibat begini. Baiklah. Tuan Chen, apakah Tuan akan memaafkan kami berdua? Terima kasih Tuan Chen. Kami tidak akan berani ulangi. Tuan Chen, kami salah. Tuan Chen, saya rela gunakan semua aset untuk beli obat-obatan sebagai permintaan maaf ke Nyonya Chen. Nyonya Chen, mohon maafkan saya. Minta maaf pada tunangan dan ibuku. Minta maaf. Serena, kita dulu teman sekampus. Tolong maafkan saya. Saya orang jahat. Saya akan sujud minta maaf. Saya akan sujud minta maaf. Sudah saya bilang, kamu akan menyesal. Orang sepertimu, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang, tidak akan saya maafkan. Serena, tolong demi masa kuliah kita dulu. Saat kita sama-sama di Dewan Mahasiswa. Lepaskan saya kali ini. Bisa tidak? Saya juga ditipu dia. Diam, kalian semua. Saya tidak mau dengar alasan. Keluarga Mila. Keluarga terpelajar teramat. Bagaimana bisa punya permata sepertimu? Hari ini, barang antik yang peka harus diganti harga penuh. Tidak boleh kurang sepeser. Totalnya, 40 juta dolar. Ini akhir. Semuanya berakhir. Dasar anak durhaka. Kamu hanya bawa masalah. Kini keluarga Chen tarik investasi. Dewan minta jual saham. Kamu hancurkan 5 barang antik. Keluarga Chen minta ganti rugi 4 juta dolar. Keluarga Miller akan bangkrut. Dasar anak sialan. Jangan pulang lagi. Apa yang kau lakukan di rumah Chen? Nyonya Chen bilang tidak mau terima pasokan obat bulanan. Ini semua karena kau. Semua barang keluarga sekarang tertahan di tangan kami. Ini sudah berakhir. Rantai pasok keluarga kami selama 10 tahun sudah putus. Sekarang benar-benar sudah tamat. Barang anti keluarga kami hancur oleh tangan sekarang aku sama sekali tidak punya cara untuk membayar. Ayo pergi, Victor. Para tamu terhormat. C'est la Madatant. Saya Victor Chen. Di hadapan semua yang hadir hari ini, saya ingin membuat pengumuman. Putri keluarga Johnson dan Miller melukai tunangan, anak, dan nenek saya. Dengan ini saya umumkan, karena alasan pribadi, mulai saat ini keluarga Chen takkan bekerja sama dengan keluarga Johnson dan Miller. Mereka masuk daftar hitam selamanya. Tidak ada investasi lagi. Perhatikan, siapapun yang bermitra dengan dua keluarga itu akan menjadi musuh keluarga Chen. Wanita di bawah ini yang menggandeng anak ini adalah tunangan saya. Dan anak di sampingnya adalah putra saya. Jamuan Penggukuan hari ini khusus diselenggarakan untuknya. Oh, selamat. Tuan Chen, ini keluarga lengkap dengan istri dan anak. Penerus sudah ditemukan. Ini pasti tunangan Tuan Chen Gon, pasangan yang sangat serasi. Satpam, usir mereka berdua. Tuan Chen. Saya benar-benar menyesal. Tidak, Tuan Chen, berikan saya kesempatan lagi. Tuan Chen. Leo. Camarilla. Baiklah, Serena, berdiri di sini. Ayah, ibu, kalian berdua sangat cocok. Hanya Leo kami yang pandai bicara. Kita memang pasangan cerai saya? Hahaha. Dengan ini saya umumkan, Jamuan Penggukuhan Keluarga resmi dimulai. Silakan merasa seperti di rumah sendiri. Makan dan minum sepuasnya. Semua ditanggung saya. Nyonya Chen, calon Nyonya Chen, dan Leo kecil, mendekatlah sedikit. Lebih dekat lagi. 1, 2, 3. Ceria.